Oke, kali ini kita akan menceritakan film yang dirilis pada tahun 2016. Nah, menariknya, film ini diambil dari kisah nyata dua orang sahabat yang sukses menjual senjata api ke tentara Amerika. Di awal film, kita menyaksikan sebuah adegan di mana seseorang yang diculik dan dibawa ke suatu tempat dan ditodongkan senjata api. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja. Ini dia War Dog. Ini dia David. David bekerja sebagai terapis pijat. Dia tuh kerjaannya mijitin orang-orang kaya yang tinggal di perumahan elit dan apartemen mewah. Yang sebenarnya sih dia udah capek kerja sebagai tukang pijat keliling dan ingin punya penghasilan tambahan dan menghabiskan seluruh tabungannya untuk membeli spray katun Mesir yang berkualitas tinggi yang rencananya ia akan jual ke panti jompo di South Florida. Namun ia salah besar karena menurut pemilik panti jompo itu ia terlalu berlebihan dan ia pun gagal. Scene berlanjut pada saat David menghadiri pemakaman temannya yang bernama Pete. Di tengah prosesi pemakaman, David melihat teman lamanya, Efrain, yang sudah lama mereka tidak bertemu. Beberapa tahun lalu, Efrain pindah ke Los Angeles dan membangun usaha penjualan senjata api bersama pamannya. Namun, pamannya mengkhianatinya, yang membuat Efrain kembali ke Miami dan mulai membangun perusahaannya sendiri yang diberi nama AEY. Dan David pun terkejut ternyata perusahaannya Efrain mampu menjual peralatan militernya ke Pentagon. Buat yang belum tahu, Pentagon adalah gedung Departemen Pertahanan Amerika yang berada di Arlington, Virginia, dekat Washington DC. Sesampainya di rumah, kekasihnya David yang bernama Iz memberi kabar bahagia kepada David yang sebenarnya kabar buruk buat David bahwa Iz sedang mengandung anaknya David. Di situ David merasa pekerjaannya sebagai terapis pijat tidak cukup untuk membiayai hidup mereka, dan keesokan harinya ia bertemu lagi dengan temannya Efrain untuk menceritakan bahwa ia akan menjadi seorang ayah. Lalu Efrain yang merasa prihatin mengajak David untuk bekerja di perusahaannya. Namun David tidak langsung menerima ajakan itu karena David dan Iz sangat anti dengan perang. Tapi Efrain mampu meyakinkan David dan sedikit merubah pola pikir David tentang perang. Dan sekarang ia bingung bagaimana cara menjelaskannya ke Iz. Di situ ia terpaksa berbohong bahwa ia akan menjual spraynya ke tentara Amerika karena Efrain punya koneksi di pemerintahan yang membuat Iz menyetujuinya dan petualangan pun dimulai. Di sini David mulai menyesuaikan diri dengan pekerjaan barunya. Efrain menjelaskan kepada David semua pemesanan untuk peralatan militer diumumkan di situs web umum. Artinya semua orang mampu untuk memenuhi pemesanan dan tugas mereka adalah menemukan pemesanan kecil yang tidak mau diambil oleh pemborong yang lebih besar, yang sebenarnya nilai dari pemesanan kecil pun mampu bernilai jutaan dolar. Dan Efrain mengajak David bertemu dengan Ralph. Ralph adalah seorang pemilik laundry yang memiliki 14 cabang yang tersebar di seluruh Miami. Si Ralph ini adalah rekan bisnis diam-diamnya Efrain dan ia pun membantu mendanai bisnisnya Efrain, dan sebagai gantinya Ralph mendapatkan 25% di setiap penjualannya. Ralph ini adalah seorang Yahudi dan mengira AEY menjual senjatanya ke Israel untuk membantu Israel melindungi dari musuh-musuhnya. Nah, di sini Efrain pintar memposisikan diri sebagai siapapun lawan bicaranya, yang membuat ia berpura-pura menjadi pengikut ajaran Yahudi yang taat di depan Ralph. Otomatis si Ralph yakin-yakin aja menjadi partner bisnisnya Efrain. Singkat cerita, mereka pun berhasil mendapatkan kontrak untuk memberi beberapa ribu pistol Beretta kepada polisi Irak di Baghdad. Nah, ini adalah sebuah kesempatan yang akan mengangkat nama perusahaan mereka. Sayangnya, pengiriman itu terhambat karena Italia mengembargo Irak. Nah, buat yang belum tahu embargo itu apa? Embargo adalah istilah untuk mendefinisikan kebijakan yang dibuat oleh suatu negara yang mengatur pelarangan transaksi perdagangan dengan satu atau beberapa negara lainnya. Di tengah perbincangan mereka dengan Kapten Santos, istrinya David ini mendengar semua pembicaraan mereka dan kebohongan David pun terungkap oleh istrinya. Sehingga Efrain mencoba mengarahkan pengirimannya itu ke Yordania. Namun pengirimannya terhambat lagi karena disita oleh bea cukai. Lalu mereka berangkat ke Yordania. Sesampainya mereka di Yordania, mereka menelpon kedutaan Amerika. Tapi kedutaan Amerika tidak bisa atau tidak mau membantu mereka. Maka mereka menyelesaikannya dengan caranya sendiri. Di Yordania, Efrain bertemu seseorang dan berhasil menyuap orang itu untuk membebaskan pengiriman Beretta. Namun masih belum diizinkan untuk menerbangkan kargo ke Baghdad dan mengurus izinnya akan memakan waktu beberapa minggu.
Lalu orang yang disuap si Efrain tadi memasukkan senjata tersebut ke dalam sebuah truk dan ditemani oleh seorang supir yang bernama Marlboro untuk menyelundupkan senjata itu ke Irak. Sekali lagi, menyelundupkan. Ketiganya melewati malam. Pada satu titik, mereka hampir ketahuan karena dicurigai oleh petugas perbatasan. Karena Marlboro sudah sering menyelundupkan barang ke Irak, dia tahu cara menyelesaikannya dengan cara menyuap petugas patroli perbatasan dengan 2 karton rokok. Sampai di pangkalan militer, Kapten Philip Santos, pria yang menerima kiriman tersebut, terkesan dengan perjalanan panjang David dan Efrain untuk mengantarkan senjata kepadanya. Dan keduanya pun dibayar. Setelah kejadian itu, AIY terus mendapatkan kesepakatan lebih besar dan menghasilkan lebih banyak uang dan pindah ke kantor yang lebih besar, merekrut beberapa karyawan yang tugasnya hanya duduk di depan laptop untuk mencari pesanan-pesanan senjata yang diinginkan Pentagon. Di malam hari, David terbangun dari tidurnya karena anaknya menangis. Sambil menenangkan anaknya, David iseng buka web Pentagon dan dia menemukan beberapa tawaran yang sangat menggiurkan. Yang salah satunya yaitu Pentagon ingin membeli 100 juta butir peluru AK-47 yang kemudian dikenal sebagai The Afghan Deal. Pemerintah Amerika Serikat ingin mempersenjatai militer Afghanistan dalam jangka panjang dan ingin memesan 100 juta paket amunisi AK-47. Pelaksanaan pemesanan ini terbukti tidak mungkin dilakukan oleh perusahaan yang relatif kecil, terutama karena ada kekurangan amunisi AK-47 secara global. Maka mereka pergi ke pameran senjata di Las Vegas, menemui banyak perusahaan-perusahaan senjata untuk memenuhi pesanan-pesanan Pentagon. Dan malamnya, David pergi ke kasino untuk berjudi, yang secara kebetulan bertemu dengan agen senjata legendaris Amerika yang bernama Henry Girard. Nah, Henry ini memiliki akses ke penyimpanan senjata masif yang berada di Albania. Dan sekarang harus dibuang sesuai dengan perjanjian NATO yang mencakup lebih dari 100 juta butir amunisi AK-47. Lalu cepat-cepat David pergi ke kamar Efrain dan menyuruhnya bersiap karena Henry sudah menunggu mereka di bar. Sesampainya di bar, Henry menceritakan bahwa mengapa dia tidak bisa secara langsung berhubungan dengan pemerintah Amerika Serikat karena dia berada di daftar pantauan. Lalu rencananya Henry akan menjual peluru tersebut ke AIY dengan harga yang sangat murah, yaitu 50 sen per peluru. Efrain sangat setuju, tapi David ragu karena Henry berada dalam daftar pantauan teroris. Lalu Henry menyuruh mereka berdiskusi dan menunggu jawabannya secepat mungkin karena besok siang Henry akan pergi dari Amerika. Mereka pun berunding dan David pun setuju. Henry pun memberitahu kalau peluru tersebut disimpan di Albania. Lalu keduanya pergi ke Albania untuk melihat amunisi tersebut. Setelah mendarat di Albania, mereka dijemput oleh anak buahnya Henry yang bernama Baskim. Sesampainya mereka di gudang, mereka disambut oleh 2 tentara, 1 jenderal, dan Yili Pinari. Nah, Yili Pinari ini seorang kepala perusahaan pengekspor peralatan perang terbesar di Albania. Di dalam gudang tersebut terdapat banyak sekali senjata, peluru, bahkan ada pesawat. Saat ditunjukkan pelurunya, ternyata peluru tersebut adalah peluru lawas yang disimpan pemerintah Albania untuk mengantisipasi invasi Eropa yang ternyata tak kunjung datang. Karena terlihat sangat usang, David pun ragu pelurunya masih berfungsi. Lalu jenderal itu memberikan senjata AK-47 dan menyuruh Efrain mencobanya. Dan ternyata amunisi tersebut berfungsi. Setelah itu mereka kembali ke Miami. Mereka membuat penawaran ke Pentagon sebesar 300.600.000 dolar. Jumlah yang sangat fantastis untuk mereka. 5 bulan kemudian, saat David sedang santai di pantai bersama istri dan anaknya, dia dihampiri oleh Efrain untuk memberitahu bahwa mereka mendapatkan The Afghan Deal dan mereka diundang ke Rock Island untuk wawancara langsung. Sebelum itu, Pentagon juga meminta pembukuan AIY untuk mereka lihat. Masalahnya, AIY tidak pernah melakukan pembukuan selama mereka beroperasi, yang mengharuskan mereka membuat pembukuan ulang dan menambahkan sedikit bumbu-bumbu kebohongan agar mampu meyakinkan Pentagon. Nah, 2 minggu kemudian, mereka diundang
diundang ke Rock Island, Illinois untuk wawancara dengan petugas bagian pembelian dari militer Amerika Serikat. Lalu setelah petugas itu melihat pembukuan mereka, petugas itu setuju karena penawaran mereka sangat menarik. Meskipun Ephraim sangat kesal saat petugas menjelaskan bahwa tawaran mereka ternyata lebih rendah $53 juta dari pesaingnya dan mengurangi keuntungan mereka. Sementara itu, Iz semakin frustasi pada David yang berbohong tentang pekerjaannya yang mengakibatkan Iz membawa anak mereka meninggalkannya dan tinggal dengan ibunya. Nah, di kantornya, David sedang membuat surat perjanjian hukum untuk memperjelas pembagian hasil penjualan antara Ephraim dan David. Lalu, David berangkat ke Albania untuk mempersiapkan pengiriman. Tanpa sengaja, David menemukan masalah baru bahwa ternyata semua peluru tersebut dibuat oleh Cina dan bersifat ilegal karena embargo Amerika Serikat terhadap senjata Tiongkok. David pun menelpon Ephraim dan mengatakan mereka terancam gagal, dan Ephraim pun marah dan mereka pun menelpon Henry, tapi Henry tak mau bertanggung jawab. Di sini sebenarnya memang bukan salahnya Henry, tapi cuma David dan Ephraim yang gak teliti karena terlanjur seneng dapat barang dengan harga yang murah. Tapi Ephraim menemukan ide untuk mengakalinya dengan cara mengemas ulang kemasannya dalam kemasan plastik, dan mereka pun menemukan seseorang yang bisa melakukannya, yaitu Enver. Enver adalah teman dari Baskim. Nah, Enver ini memiliki perusahaan pengemasan dan gudang di luar wilayah Tirana. Setelah Enver mengkalkulasi proses pengemasan ulang peluru itu dengan mempekerjakan 50 orang yang memakan waktu 8 minggu dengan biaya $100.000 yang secara tidak langsung menambah keuntungan mereka sebesar $3 juta. Sementara peluru dikemas ulang dan dikirim, Ephraim mengetahui dari Baskim bahwa ternyata Henry membeli peluru tersebut dari pemerintah Albania hanya sebesar 2,5 sen per peluru, sementara ia jual ke AEY sebesar 50 sen. Lalu Ephraim ingin membatalkan kesepakatannya dengan Henry karena ia merasa ditipu. Tapi David protes bahwa jangan membatalkan kontraknya dan meyakinkan Ephraim mereka tetap untung besar. Tapi di Miami, Ephraim yang sedang ada di kantor masuk ke ruangan David dan menghancurkan satu-satunya salinan kontrak kemitraannya dengan David dan melanjutkan rencananya untuk membatalkan kesepakatan dengan Henry. Alhasil, di Albania, Henry membalas dengan menculik David dari kamar hotelnya, dipukuli dan dibawa ke tempat sepi di bawah todongan senjata dan ancaman. Tapi David dibiarkan hidup. Lalu, David memesan tiket dan ingin pulang ke Miami selama 1 minggu, tapi dicegah oleh Enver karena ia belum menerima uang pembayarannya dan mengatakan bahwa ia harus membayar karyawannya, jika tidak, seluruh karyawannya akan berhenti bekerja. Tapi David berjanji pada Enver, sesampainya di Miami, ia akan mentransfer uangnya Enver dan Enver mengizinkan dia pergi. Saat David masuk ke taksi, seorang ibu dan salah satu pekerja gudang datang menghampiri David dan menanyakan apakah David melihat suaminya karena suaminya belum juga pulang. Suami dari ibu itu adalah Baskim. Sesampainya di Miami, David langsung pergi ke rumah ibunya Is untuk meminta maaf dan berjanji tidak akan berbohong lagi dan memutuskan berhenti bekerja sebagai penjual senjata, kembali bekerja sebagai terapis pijat dan meyakinkan Is untuk kembali bersamanya. Dengan mengatakan yang sebenarnya tentang pekerjaan AEY-nya, Is pun senang dan memaafkan David. Lalu David pergi ke kantor AEY, di mana ia mengatakan kepada Ephraim bahwa ia ingin berhenti dari AEY dan minta pembayaran segera sebesar $4 juta sebagai imbalan kesepakatan mereka untuk bagi hasil sebesar 70-30. Tapi Ephraim pun menolak dan hasilnya David pun marah dan mengancam Ephraim jika ia tidak membayar, ia akan menelpon pengacaranya. Karena David punya bukti surat yang mengatakan pembagian hasil tersebut, saat David masuk ke ruangannya dan mencari surat itu, ternyata suratnya hilang. Nah, di sini David itu nggak tahu kalau surat itu udah dirobek oleh Ephraim dan David pun kesal. 3 bulan kemudian, Ralph bertemu dengan David di parkiran apartemen setelah David selesai memijat kliennya. Di situ, Ralph mengajak David untuk rujuk kembali dengan Ephraim dan mereka pun ketemuan di tempat makan dengan didampingi oleh Ralph. Ephraim meminta maaf dan menawarkan uang $200.000 dan dicicil selama 4 tahun. Tapi David tak terima dan mengancam balik akan mempublikasikan kebohongan yang mereka buat karena David memiliki semua buktinya, mulai dari pemalsuan, pembukuan, dan lain-lain. Lalu, setelah mereka pulang dari restoran itu, David yang sedang menemani anak dan istrinya ditelepon oleh seseorang dari New York Times untuk klarifikasi tentang dugaan pengemasan ulang amunisi buatan Cina. Namun, David langsung mematikan telepon itu. David pun bingung mengapa media besar seperti New York Times bisa tahu pekerjaan yang mereka lakukan di Albania. David pun curiga, dan benar saja David yang hendak pergi bertemu
dengan Ephraim yang berada di dalam lift. Karena tak tahan dengan kelicikan Ephraim, David pun memukulnya. Tapi saat lift sudah terbuka, ternyata di depan mereka sudah ada FBI yang siap menangkap mereka. Mampus. Dan ternyata Enver lah yang melaporkan mereka karena ia tidak dibayar dalam kontrak pengemasan ulang peluru. Dan sebenarnya si Enver ini tahu kenapa AEY ingin mengemas ulang peluru-peluru itu. Sebelum FBI menangkap David dan Ephraim, FBI sudah menangkap Ralph terlebih dahulu di laundry-nya. Yang kemudian Ralph yang tidak ingin ditangkap terpaksa bekerja sama dengan FBI untuk mengumpulkan informasi tentang AEY. Dan FBI sudah memasangkan mic khusus di balik baju Ralph saat bertemu dengan David dan Ephraim untuk merekam pembicaraan mereka untuk mendapatkan informasi dan bukti yang cukup bagi FBI untuk menangkap mereka. Ephraim pun dijatuhi hukuman 4 tahun penjara karena berbagai kejahatan yang berkaitan dengan persekongkolan dan kecurangan dalam The Afghan Deal, dan David mendapatkan hukuman 7 bulan tahanan rumah dengan imbalan kerjasama dalam investigasi tersebut. Beberapa bulan kemudian, David yang bebas dan kembali bekerja sebagai terapis pijat pergi ke sebuah apartemen untuk memijat kliennya. Setelah sampai di depan pintu, ternyata kliennya adalah Henry. Henry mengajaknya masuk dan meminta maaf atas penculikan terhadap David di Albania. Henry mengklaim bahwa ia menerima info yang salah dan Henry mengira David lah yang membatalkan kontraknya dengan Henry. Padahal yang membatalkannya itu si Ephraim. Henry juga berterima kasih kepada David karena dia tidak memasukkan nama Henry dalam pengakuannya kepada FBI. Dan David mulai mengajukan pertanyaan tentang kejadian di Las Vegas saat di kasino. David bertanya apakah Henry tahu dan sengaja bertemu dengannya atau hanya sebuah kebetulan. Dan David juga bertanya bagaimana nasib Baskim yang hilang. Henry hanya diam dan mengeluarkan sebuah koper penuh uang yang merupakan sebagian kecil yang ia dapat dari The Afghan Deal, dan menawarkannya kepada David agar David berhenti bertanya apapun kepada Henry, dan film pun berakhir sebelum David memutuskan. Nah, itulah rangkuman film dari War Dogs yang menceritakan kisah nyata dua orang sahabat yang berhasil menipu Pentagon, menjual dan mengirim senjata api dan peralatan perang lainnya ke Timur Tengah dan hampir mendapatkan 300 juta dolar di usia yang sangat muda, yaitu 22 tahun. Dan kabarnya perusahaan ini sudah boleh beroperasi kembali di tahun 2022.